Cerita dikanjut di mana Lindong ditetapkan sebagai murid langsung senior aula terpencil dari Sekte Dao. Namun sesaat kemudian suara Jiang Hao terdengar dari kejauhan seolah berniat mengintervensi. Para murid aula terpencil saling memandang dengan gelisah, namun tidak satu pun di antara mereka berani bersuara. Mereka semua memahami watak dari Jiang Hao. Lindong telah merebut jatah Tong Chuan dalam perendaman kepala Sungai Pil. Mereka juga tahu bahwa bahkan tanpa insiden tersebut, Jiang Hao tidak akan mudah menerima seorang murid baru yang belum genap sebulan berada di aula terpencil sebagai murid langsung senior. Sementara itu di tiga arah lainnya, Tong Pang, Fang Yun, dan Song Zhou memilih diam. Namun di mata mereka pada saat ini terselip keraguan. Mereka telah menempuh jalan panjang selama bertahun-tahun untuk mencapai posisi murid langsung senior. Sementara itu Lindong masih tergolong pemula dan meskipun pencapaiannya mengejutkan, hal itu belum cukup untuk membuat mereka sepenuhnya mengakui Lindong. Namun di bawah tatapan penuh kekhawatiran itu, Lindong justru tetap tenang. Tidak ada amarah di wajahnya, hanya ketenangan yang membuat Moling dan yang lain diam-diam kagum. Sejak awal, Lindong selalu mampu menghadapi tekanan dengan kelapa dingin lalu mencari jalan keluar dengan caranya sendiri. Sementara itu Chen Zhen dan Wu Dao juga mengerutkan kening saat memandang ke arah Jiang Hao. Namun reaksi mereka menunjukkan bahwa mereka telah memperkirakan hal ini akan terjadi. Chen Zhen kemudian bertanya dengan suara tenang dan meminta Jiang Hao menjelaskan maksudnya. Jiang Hao pun melangkah maju dengan sikap hormat. Ia menjelaskan bahwa seorang murid langsung senior bukan hanya harus kuat tetapi juga layak dihormati dan dipercaya. Menurutnya mempromosikan Lindong saat ini terasa terlalu terburu-buru. Chen Zhen menanggapi dengan menekankan bahwa pengecualian diperlukan demi masa depan aula terpencil yang selama ini selalu tertinggal. Namun Jiang Hao tetap bersikeras bahwa Lindong belum pantas menjadi pengecualian tersebut. Ucapan itu memicu ketidakpuasan di antara para murid. Moling dan yang lainnya menahan amarah sementara pandangan mereka kembali tertuju pada Lindong. Menyadari hal tersebut, Lindong justru tersenyum tipis dan menatap Jiang Hao tanpa rasa gentar. Di sisi lain, Jiang Hao lalu melepaskan auranya, menekan dengan kekuatan seorang ahli tahap 7 nirwana. Jiang Hao lanjut bertanya mengenai kualifikasi Lindong. Menanggapi hal tersebut, Lindong dengan tenang menjelaskan bahwa soal penghormatan Lindong memang belum memilikinya. Namun ia berani menjamin bahwa aula terpencil tidak akan lagi berada di peringkat terakhir dalam kompetisi aula berikutnya. Pernyataan itu seketika membuat banyak murid terkejut sebab selama ini aula terpencil memang selalu menjadi bahan ejekan. Sementara itu Jiang Hao mendengus dingin dan lanjut bertanya atas dasar apa Lindong berani berbicara sombong seperti itu. Lindong hanya tersenyum dan berkata bahwa ia mampu bertahan 11 hari di dasar Sungai Pil. Jiang Hao segera menepis hal itu dan mulai membandingkan perbedaan tingkat kultivasi mereka. Mendengar hal itu, beberapa murid senior langsung mulai angkat bicara. Mereka berkata bahwa jika Lindong benar-benar bisa mengangkat derajat aula terpencil, maka pengecualian itu memang layak diberikan. Perdebatan pun seketika terjadi dan semakin memanas hingga akhirnya Lindong memutuskan untuk melangkah maju. Menyadari bahwa kata-kata saja tidak akan menyelesaikan masalah, Lindong menantang Jiang Hao secara langsung untuk bertarung. Tantangan itu membuat banyak orang terkejut, bahkan Tong Pang dan yang lainnya pun menyipitkan mata dan merasa bahwa Lindong terlalu berani. Sementara itu Chen Zhen dan Wu Dao sempat ragu, namun setelah mempertimbangkan situasi, Chen Zhen menyetujuinya dan memutuskan bahwa pertarungan itu akan digelar 5 hari kemudian bertepatan dengan kompetisi bulanan. Ia juga mengizinkan Lindong untuk mempelajari seni bela diri aula terpencil selama waktu tersebut sebagai persiapan. Sementara itu di sisi lain, Jiang Hao tertawa ringan dan mengingatkan Lindong agar memanfaatkan 5 hari itu sebaik mungkin. Menurutnya, Lindong masih belum memiliki cukup dasar untuk menyandang status murid langsung senior. Lindong hanya tersenyum samar mendengar perkataan dari Jiang Hao. Tanpa rasa gentar, ia menerima keputusan tersebut dan menyatakan bahwa mereka akan bertemu kembali setelah 5 hari saat hasilnya akan ditentukan dengan kekuatan nyata.
Semua murid yang hadir terkejut dengan perkataan Lindong ini. Setelah membubarkan diri, berita tentang Lindong yang menantang Jiang Hao menyebar, membuat lebih banyak murid tercengang. Mereka menyadari meski Lindong seolah tidak memiliki pilihan, tindakannya tetap terasa terlalu berani. Di Sekte Dao bakat memang berlimpah, namun hampir tidak pernah ada murid baru yang berani menantang murid langsung senior dalam waktu kurang dari sebulan sejak bergabung. Semua orang juga memahami kesenjangan kekuatan di antara keduanya. Jiang Hao telah mencapai tingkat 7 Yuan Nirwana, sementara Lindong baru berada di tingkat kelima. Namun meskipun begitu, tidak ada yang berani meremehkan Lindong. Keajaiban yang telah diciptakan Lindong membuat para murid memilih menunggu dan melihat hasil dari pertempuran tersebut. Mereka benar-benar ingin tahu apakah 5 hari kemudian Lindong akan kembali menciptakan kejutan. Selain itu, jika Lindong menang, ia akan menjadi murid langsung senior tercepat dalam sejarah Sekte Dao. Singkat cerita, keesokan harinya, Lindong melangkah keluar dari tempat tinggalnya dan merasakan sinar matahari menyelimuti tubuhnya. Lingkungan aula terpencil terasa tenang, jauh dari hiruk-pikuk pelatihan wajib para murid biasa. Saat Lindong menikmati ketenangan tersebut, Wu Dao muncul sambil tersenyum dan memuji pencapaian Lindong di Sungai Pil. Ia berkata bahwa hasil 11 hari tersebut bahkan telah melampaui pencapaian Zotong di masa lalu. Ia juga menjelaskan bahwa Zotong adalah sosok legendaris yang pernah memahami kitab suci keheningan dan menantang gerbang Yuan seorang diri. Namun Wu Dao juga mengingatkan bahwa Lindong tidak boleh terlalu berpuas diri. Ia menyadari bahwa Lindong mengandalkan berbagai cara dan rahasia. Hal itu benar-benar berbeda dengan Zotong yang mengandalkan kekuatan murni. Menanggapi hal itu, Lindong dengan santai berkata bahwa selama cara tersebut diperoleh dengan usaha dan berguna, maka itu sah. Wu Dao hanya tertawa lalu mengalihkan pembicaraan pada tantangan Lindong terhadap Jiang Hao dan berkata bahwa itu adalah langkah yang beresiko. Mendengar hal tersebut, Lindong pun menjelaskan bahwa untuk mempelajari kitab suci terpencil atau kitab suci keheningan agung, Lindong tidak dapat menghindari pertentangan dari para senior. Wu Dao akhirnya mengangguk memahami tekad Lindong lalu memutuskan membawa Lindong menuju aula seni bela diri aula terpencil agar ia mengenal warisan sejati aula tersebut. Di bawah bimbingan Wu Dao, mereka melintasi deretan puncak berselimut kabut hingga tiba di sebuah menara batu kuno di tengah aula terpencil. Banyak murid memberi hormat sementara pandangan mereka tertuju pada Lindong yang kini telah menjadi sosok terkenal. Menara batu itu memancarkan aura warisan yang berat dan mendalam, membuat hati Lindong bergetar penuh antusias. Di depan pintu masuk menara, seorang lelaki tua buta berjubah abu-abu terlihat menyapu dedaunan. Meski tampak biasa, kehadirannya membuat energi mental Lindong bergetar tanpa sebab yang jelas. Selain itu, anehnya tidak ada satupun riak kekuatan Yuan yang bisa dirasakan darinya. Sementara itu Wu Dao hanya memberi hormat singkat tanpa penjelasan lalu berkata kepada Lindong bahwa pilihan seni bela diri di dalam tergantung sepenuhnya pada keberuntungan Lindong. Ia juga mengingatkan agar Lindong tidak melupakan inti aula terpencil, yaitu kekuatan terpencil. Ada batu hening atau batu sepi di dalam dan dari sanalah para murid mendapatkan kekuatan unik untuk memperkuat seni bela diri mereka. Lindong pun mengangguk dan setelah memahami hal itu, Lindong memutuskan melangkah masuk ke menara dan menghilang. Sementara itu, Wu Dao menatap menara dengan napas panjang dan berkata bahwa Lindong mungkin melampaui Zotong dalam potensi. Ia bahkan menyiratkan bahwa Lindong bisa menjadi murid dengan peluang terbesar dalam 100 tahun untuk memahami kitab suci keheningan agung. Mendengar hal itu, lelaki tua buta akhirnya berhenti menyapu dan perlahan berjalan menuju menara seolah tertarik pada Lindong. Wu Dao hanya bisa kembali menghela nafas dan menatap ke atas sambil bergumam pelan bahwa mendapatkan kekuatan terpencil hanyalah langkah pertama. Jika Lindong tidak mampu melangkah sejauh itu, maka jalannya menuju kitab suci keheningan agung akan berhenti di sana. Kembali ke Lindong, di mana setelah kegelapan singkat berlalu, penglihatannya segera dipenuhi cahaya. Di hadapannya terbentang sebuah aula batu yang luas tanpa ujung, dipenuhi aura kuno dan cahaya lembut yang melayang seperti roh.
Tidak ada rak buku di tempat itu, namun ratusan hingga ribuan loh batu berdiri berjajar, masing-masing memancarkan kilau redup yang menyimpan seni bela diri tingkat tinggi. Menyadari hal tersebut, Lindong terdiam sejenak di pintu masuk. Jumlah seni bela diri di aula ini begitu mengerikan hingga ia menyadari betapa jauhnya jarak antara sekte besar dan dunia luar. Sementara itu, para murid terlihat tenggelam dalam loh masing-masing. Sebagian di antara mereka berdiri, sebagian duduk bersila, dan seluruh perhatian mereka terserap oleh warisan seni bela diri di hadapan masing-masing. Selanjutnya, Lindong memutuskan untuk melangkah pelan menyusuri aula. Pandangannya menyapu satu demi satu loh batu yang mencatat berbagai teknik luar binasa. Namun semakin lama ia melihat, kelapanya justru terasa pening. Terlalu banyak pilihan membuatnya sadar bahwa mencari satu teknik secara acak hanya akan membuang waktu. Oleh karena itu, ia segera mengambil keputusan untuk menuju tujuan utamanya, yakni batu terpencil. Lindong mempercepat langkah ke bagian terdalam aula hingga akhirnya berhenti di hadapan sebuah tingkat besar. Di tengah tingkat itu berdiri sebuah batu raksasa berwarna abu-abu gelap, membulat, penuh lumut dan retakan halus. Gelombang energi aneh juga terus-menerus memancar dari batu tersebut. Bahkan dari kejauhan, Lindong sudah merasakan tekanan berat yang membuat pikirannya bergetar. Lindong seolah terlempar ke tanah terpencil purba yang sunyi dan penuh dengan kehancuran. Ki di tubuhnya mengalir lambat, tergerus oleh kekuatan korosif yang tidak terlihat. Dengan menarik napas dalam, Lindong menyadari bahwa inilah batu terpencil yang dimaksud. Kekuatan terpencil yang terpancar darinya jauh lebih mengerikan dibandingkan dengan yang pernah ia hadapi sebelumnya. Di sekitar batu itu banyak murid aula terpencil duduk bermeditasi, menyerap sisa-sisa energi yang berani mereka dekati. Lindong kemudian berdiri di depan sebuah loh batu abu-abu di sisi tingkat. Tulisan kuno di atasnya menjelaskan tentang kekuatan terpencil. Namun semakin ia membaca, semakin jelas bahwa kekuatan terpencil bukanlah energi alami, melainkan hasil dari sebuah teknik bernama teknik penghancuran. Teknik ini terbagi dalam 10 tingkat dan hanya bisa dilatih dengan bantuan batu terpencil. Tanpa batu ini, siapapun tidak akan mampu membentuk bibit kekuatan tersebut. Penjelasan itu pada akhirnya membuat Lindong semakin tertarik. Ia teringat betapa berbahayanya kekuatan terpencil saat bertarung sebelumnya dan menyadari potensi besar dari teknik ini. Menatap batu terpencil sekali lagi, Lindong melihat tanah di sekitarnya yang mengering dan retak, tanda jelas dari kekuatan korosif yang dilepaskan selama bertahun-tahun. Setelah mempertimbangkan semuanya, Lindong akhirnya mengambil keputusan. Lindong melangkah maju melewati batas aman yang dijaga oleh para murid lain. Tindakan Lindong ini segera memicu kegelisahan dan beberapa murid mencoba mengingatkannya akan bahaya kehilangan kekuatan kehidupan. Namun Lindong hanya menanggapi dengan tenang dan terus melangkah karena ia sadar tubuhnya menyimpan sesuatu yang jauh lebih menakutkan daripada kekuatan terpencil itu sendiri. Langkah kaki Lindong bergema di tingkat batu yang sunyi, seolah menghantam jantung setiap orang yang menyaksikan. Ketegangan menyelimuti udara hingga akhirnya dari balik loh batu tak jauh dari sana, seorang lelaki tua berjubah abu-abu muncul. Tatapannya yang kelabu tertuju pada Lindong dan secercah keterkejutan perlahan muncul di wajahnya. Sementara itu, di tingkat latihan aula terpencil, suara langkah kaki terdengar perlahan ketika Lindong berjalan maju di bawah tatapan terkejut para murid. Tanpa ragu, Lindong mendekati batu terpencil raksasa di tengah tingkat. Ini adalah sesuatu yang bahkan murid senior hanya mampu dekati sampai jarak tertentu. Menyadari hal tersebut, para murid diliputi dengan kebingungan sebab semakin dekat ke batu terpencil, semakin ganas kekuatan terpencil yang dapat mengikis tubuh dan Ki. Namun meskipun begitu, Lindong pada saat ini tetap melangkah. Ketika kekuatan terpencil mulai menyerbu tubuhnya dan mengeringkan pakaian serta kulitnya, Lindong segera merasakan keanehan dari energi tersebut. Sementara itu, kekuatan pelahap yang tersembunyi di dalam tubuh Lindong bergerak melahap kekuatan terpencil yang masuk tanpa sisa. Reaksi ini membuat tubuh Lindong pulih dengan cepat sehingga ia dapat terus maju tanpa adanya hambatan. Melihat hal itu, para murid pada saat ini semakin gempar. Bahkan penjaga tua yang buta di depan loh batu mulai memperhatikan dengan lebih serius.
Selanjutnya, Lindong memasuki jarak 10 kaki dari batu terpencil. Ini adalah tempat tekanan kekuatan terpencil meningkat drastis dan tanah pun mengering menjadi abu. Di bawah tekanan tersebut, Lindong mulai menjalankan keterampilan terpencil, menarik kekuatan terpencil ke dalam tubuhnya dan memaksanya berkumpul di dantiannya dengan bantuan kekuatan pelahap. Namun, kecepatan pembentukan ki terpencil dianggap Lindong masih terlalu lambat. Karena tekadnya untuk menjadi lebih kuat dan tidak lagi tunduk di hadapan Ling Qingzu, Lindong mengambil keputusan berani untuk melangkah lebih dekat lagi. Hal ini membuat para murid menahan nafas sementara penjaga tua hampir turun tangan. Lindong pada akhirnya berdiri tepat di depan batu terpencil dan menyentuhnya dengan jarinya. Seketika gelombang kekuatan terpencil yang mengerikan meledak keluar dan menghantam tubuh Lindong. Tubuh Lindong membeku dalam warna abu-abu gelap, tulang-tulangnya berderak dan wajahnya tampak mengeras seperti batu lapuk. Para murid mengira Lindong telah gagal menahan kekuatan absolut tersebut. Namun tepat saat penjaga tua hendak bergerak, suara Lindong terdengar melalui energi mental dan Lindong segera mulai berbicara. Lindong berkata bahwa dirinya masih mampu menahan tekanan tersebut. Mendengar hal itu, sang penjaga tua menghentikan langkahnya dan menatap Lindong dengan ekspresi bingung. Ia seketika menyadari bahwa pemuda di hadapannya jauh melampaui nalar dan kebiasaan yang pernah ia ketahui. Sementara itu, energi abu-abu yang tak berujung membengkak di dalam tubuh Lindong bagaikan gelombang pasang. Kekuatan terpencil menyusup ke setiap sudut tubuhnya, bahkan meridian dan organ dalam mulai menunjukkan tanda-tanda layu akibat daya korosif yang mengerikan. Menyadari hal itu, Lindong segera menenangkan pikirannya. Lindong paham bahaya kekuatan terpencil, namun ia juga tahu bahwa di dalam tubuhnya ada simbol leluhur pelahap yang mampu menahannya. Tetapi meski demikian, kehati-hatian pada saat ini tetap diutamakan oleh Lindong. Selanjutnya, cahaya hijau menyebar dari tubuh Lindong mengikuti kehendak pikirannya. Di bawah selubung cahaya itu, meridian yang sebelumnya rusak perlahan kembali pulih. Setelah melatih keterampilan wujud naga hijau surgawi, tubuh Lindong, baik otot, kulit maupun organ dalam, memiliki ketahanan yang luar binasa. Dengan pertahanan itu, Lindong menahan laju korosi sambil melepaskan kekuatan pelahap tanpa ragu, melahap gelombang demi gelombang kekuatan terpencil dan memadatkannya ke dalam dantiannya. Sementara itu, kabut abu-abu dalam dantian berputar semakin cepat, menunjukkan tanda-tanda akan mengembun. Di luar, banyak tatapan tertuju pada Lindong. Para murid di tingkat sekitar terkejut melihat tanda-tanda layu di tubuh Lindong yang perlahan berhenti. Mereka semakin dikejutkan karena hanya dalam waktu singkat tanda-tanda layu di tubuh Lindong benar-benar menghilang. Lindong benar-benar mampu menahan serangan kekuatan terpencil dari batu. Di sisi lain, pria tua buta di samping batu terpencil merasakan hal yang sama. Ketegangan di tubuhnya perlahan mereda ketika ia menyadari bahwa Lindong mampu menanggung aliran kekuatan terpencil dalam jumlah besar tanpa menunjukkan rasa sakit. Dari inderanya, ia merasa tubuh pemuda itu bagaikan jurang tak berdasar, sulit dipahami kedalamannya. Ia menyimpulkan bahwa pada laju seperti ini, Lindong hanya membutuhkan setengah hari untuk memadatkan benih terpencil, sebuah pencapaian yang jauh melampaui para murid lain. Dalam benaknya, ia mengakui bahwa aula terpencil tampaknya telah menerima seorang jenius baru. Namun, Lindong tidak memiliki waktu untuk mempedulikan perhatian di sekitar. Fokusnya sepenuhnya tertuju pada perubahan aneh yang muncul dari batu terpencil. Ia merasakan fluktuasi misterius yang kian menguat, disusul dengan ledakan kekuatan terpencil yang jauh lebih luas daripada sebelumnya. Serangan itu terasa disengaja, seolah batu terpencil sendiri sedang menolak Lindong. Saat itu Lindong menyadari bahwa batu terpencil tampaknya bukanlah benda biasa. Ia memahami bahwa batu tersebut adalah harta jiwa dengan kesadaran, bahkan sebuah harta Yuan murni yang kekuatannya jauh melampaui harta biasa. Sebelum sempat ia menenangkan diri, cahaya abu-abu pekat meledak dari permukaan batu dan menyerang Lindong secara langsung. Benturan keras mengguncang udara membuat para murid di sekeliling terkejut karena baru kali ini batu terpencil mengambil inisiatif menyerang. Sementara itu Lindong segera membalas dengan cahaya hijau dari telapak tangannya. Benturan energi mengguncang tubuhnya hingga lengan Lindong mati rasa.
Batu terpencil kemudian menarik kembali kekuatan terpencil dan jelas menunjukkan penolakan terhadap upaya Lindong. Situasi ini membuat ekspresi Lindong pada akhirnya menjadi semakin serius. Benih terpencil hampir terbentuk dan Lindong tidak ingin gagal pada saat yang genting. Lindong pada akhirnya menekan kedua telapak tangannya ke permukaan batu. 5 aliran kekuatan pelahap berubah menjadi sinar hitam dan menembus ke dalam batu terpencil. Namun gelombang penolakan yang lebih ganas segera muncul memaksa sinar hitam itu mundur. Batu terpencil seakan murka dan terus menekan Lindong dan berusaha memaksa Lindong mundur. Tekanan yang semakin kuat membuat jari-jari Lindong satu persatu seketika terpental. Ia merasakan kekuatan menakutkan dari harta Yuan murni secara langsung. Ketika jari terakhirnya hampir terlepas, kemarahan dan keengganan untuk menyerah bercampur di dalam hati Lindong. Pada saat itulah sesuatu yang ada di dalam tubuh Lindong mulai bergetar hebat. Tanpa disadari, seberkas cahaya putih melesat keluar dari jari terakhirnya dan menembus ke batu terpencil. Cahaya itu melibas lapisan pertahanan kekuatan terpencil dengan kecepatan luar binasa, menembus hingga ke bagian terdalam batu. Fluktuasi aneh juga menyebar dan membuat inti batu terpencil bergetar hebat. Sebagai reaksi, gelombang kekuatan terpencil yang jauh lebih ganas meledak keluar, menyerubut tubuh Lindong seperti banjir besar dan langsung mengalir ke dalam dantiannya. Di bawah tekanan energi yang luar binasa itu, kabut abu-abu berputar liar lalu bergetar sebelum akhirnya memadat menjadi sebuah manik abu-abu sebesar kelapan tangan. Pada saat itulah pada akhirnya benih terpencil benar-benar terbentuk sempurna di dalam diri Lindong.